tengah zona ataupun ngambil seperempat zona. Yang lagi gue analisa sekarang itu, kadang-kadang semua tim itu main di tengah atau seperempat zona. Kadang-kadang mereka main di bibir circle. Tergantung dari garis pesawat dan juga posisi circle pertama munculnya di mana. Kalau kita ngomongin di PMGC lah, kita bahas PMGC-nya sedikit. Mereka rata-rata tim itu langsung ngamanin seperempat dan juga setengah circle. Tapi kalau di Indonesia tuh kayak masih situasional tergantung dari flag pad dan juga dari circle pertamanya. Ya, dan kalau kita lihat circle kali ini sebenarnya tidak terlalu menyulitkan tim-tim yang bermain karena circle-nya itu mengambil area tengah dari E-Rangelnya, benar-benar di tengah banget dari E-Rangelnya. Betul. Itu membuat semua tim rotasi mereka harusnya cukup aman dan mereka tidak akan bertemu untuk waktu dekat. Mungkin nanti akan ada fight di circle yang ketiga atau menuju circle yang keempat. Betul, tapi kalau kita ngebahas circle yang seperti ini, tentunya kita bakal ngelihat gameplay yang begitu pasif lah. Kita bakal lihat karena circle-nya nggak merugikan buat semua tim, mungkin hanya untuk Aerolov, karena Aerolov harus keluar dari area SMB. Kalau misalkan ada yang motong dari jembatan kiri dan juga jembatan kanan, itu bakal merepotkan Aerolovnya sendiri. Tapi harusnya so far masih cukup aman sih untuk pergerakannya Aerolov. Di posisi circle-circle yang seperti ini, mereka bakal memainkan tempo. Karena kan Aerolov nih jago banget buat mainin tempo supaya mereka bisa masuk ke bibir circle. Aerolov termasuk tim yang memang bermainnya itu di pinggiran zona, bukan langsung tabrak ke tengah zona soalnya. Ya betul, lebih bermain objektif, lebih bermain menunggu terlebih dahulu. Namun di akhir Aerolov juga bisa keluar untuk mencari kill demi kill di akhir-akhir. Kalau awal-awal memang kill mereka biasanya nggak terlalu banyak, nggak ada fight di awal-awal. Namun di akhir nanti satu demi satu mereka kumpulkan kill-kill tersebut akhirnya bisa sampai 5 atau bahkan lebih biasanya. Betul, dan kalau kita perhatikan lagi menuju ke arah gamenya, so back to the beat. Back to the game. Kali ini BTR sudah mulai melakukan rotasi di atas sana. Sudah ada Eagle yang sedang melakukan pergerakan dan ada tembakan juga dari Luxi. Memberikan cicilan damage karena dua pemain dari tim Eagle 365. Ada beberapa damage tadi yang masuk melakukan zoning out supaya 365 tidak masuk ke arah kompon kekuasaan dari BTR saat ini. Ya betul, karena memang balik lagi saat kita melihat ada tim yang melakukan rotasi, ada dua tipe tembakan. Yang pertama ada tembakan untuk mengkat rotasi lawan kita atau tembakan pengusiran yang seperti dilakukan oleh Bigetron. Mereka tidak mencoba mencari sebuah poin kill, tidak mencoba mencari untuk mendapatkan kill dari tim Eagle 365, namun lebih ke arah pengusiran saja. Mereka menembak, memberikan hit dan membuat Eagle 365 tidak mengarah ke kompon mereka sehingga mereka masih bisa melakukan lootingan-lootingan atau setup di arah komponnya dengan cukup nyaman. Yes, itu dia yang dicari oleh semua tim. Mereka ingin mendapatkan permainan yang nyaman, tidak diganggu dari segi rotasi, tidak diganggu dari segi fight-nya, tidak diganggu dari fight tuh dalam arti kayak lu fight-nya ya fokus A lawan B tanpa adanya third party. Tapi kebanyakan kan orang lebih mau jadi third party-nya. Jadi orang ketiga. Emang jadi orang ketiga enak banget ya kalau di battleground karena lu bakal menguntungkan banget. Lagi perang tiba-tiba lo steal kill ataupun habis perang belum reset, belum ada healing, belum ngeloot, tiba-tiba lo tabrak langsung. Mencuri kesempatan dalam kesempitan. Nah itu dia kata-kata yang lebih on point diucapkan oleh Sunsquid. Tapi kita lihat kali ini pergerakan yang begitu dekat antara 69 dan juga tim Red Alien sudah mulai turun di arah bebatuan di atas bukit ini memantau satu pergerakan bagi dari 69 dan harusnya 69 bakalan berpindah tempat karena melihat kedatangan dari satu tim yang ada di bukit seberang. Iya, mereka langsung mundur terlebih dahulu untuk memarkirkan vehicle-vehicle-nya dan akan coba dilawan nampaknya kali ini Liquid. Membuka sebuah tembakan, melakukan open fire ke arah seorang Joyce dari 69 yang berada di seberang mereka. Hulk juga berada di sebuah natural obstacle yaitu sebuah batu akan coba diburu oleh seorang Liquid kali 8 sudah dimilikinya kali ini. Betul, tapi masih ada gertakan-gertakan tembakan juga yang dilakukan. Hitnya masih belum masuk. Membuat satu pemain dari 69 harus lebih berhati-hati lagi karena yang melakukan tapping adalah seorang Liquid. Kita tahu Liquid adalah player dengan kejelihan mata yang begitu tajam, terus recoil control yang begitu bagus juga. Ngebuat kayaknya kalau dia main DMR tuh senjatanya enak banget rasanya. Kayak nggak ada recoilnya gitu rasanya kan. Padahal mah kalau lo pakai recoilnya goyang banget. Iya. Padahal kalau kita pakai DMR ya, mau itu mini, mau itu SKS itu sekali tapping tuh biasanya goyang banget. Apalagi kalau pakainya SLR. Nah, itu sekali tembak, arah senjata lo langsung ke langit. Waduh, loncatnya jauh ya. Loncatnya jauh banget. Harus direset dulu sekali tapping fire kan. Tapi kalau kita ngelihat dari beberapa pemain pro ya, itu kayak nembak, kayak nggak ada recoilnya cuy. Lo tapping DMR tuh kayak nggak ada recoilnya. Apalagi zaman-zaman dulu, zamannya Matoy. Suka banget pakai DMR kan, SKS dia. Wah itu udah kayak bersenjata tuh. Iya, tappingnya tuh cepet banget ya. Dan kita melihat kembali kali ini Liquid mencoba mencari hit ke arah 69 namun belum kunjung mendapatkan hit tersebut. Akan coba dilawan juga spray dari seorang Luxi menggunakan barrelnya.
belum mendapatkan pemain-pemain dari 69 karena jarak dari pemain 69 dan juga Bigetron Red Alliance masih cukup jauh. Ya, betul banget. Dan melihat pergerakan zona, BTR juga nggak pengen terlalu lama di sini. Mereka ingin mengamankan tempat yang lebih nyaman untuk tim mereka. Daerah Mansion masih kosong banget tuh. Daerah Mansion di atasnya Onyx tuh masih kosong banget dan kemungkinan besar bakal diamankan oleh Boom. Karena masih berada di jalur rotasinya Boom. Tapi kalau kita lihat kali ini dari Skylight, mereka bakal langsung menzoning out satu tim yang ingin mengambil compound mereka. Ada Morp yang langsung ditembakin oleh Eagle 365. Tidak diberikan kesempatan bahkan untuk mengintip dan touchdown untuk melakukan setup. Ya, kembali kita lihat kali ini. Setup yang dilakukan oleh Eagle 365 cukup baik. Mereka berada di satu area membagi 69? vision ke arah yang lainnya. Namun 69 akan coba bertemu dengan Morp. Ditembakkan ada Wall. Joyce akan coba turun mencari seorang Hoki. Namun Joyce terkena damage dari seorang Hoki. Itu dia langsung tertake begitu saja seorang Joyce. Dari sisi lain Kang Report juga langsung ngacir dengan vehicle-nya. Betul, tapi ini daerah yang open field banget buat Morp, tidak terlalu bagus di posisi mereka saat ini. Masih bisa melakukan revive dengan adanya dua forting buggy yang ada di depan dari Takanome Persis. Smoke juga sudah mulai dikeluarkan dan akan ada follow up. Dimana kali ini Zabrol, gagal ternyata. Gue kira mau nge-revive, tapi ternyata itu ngambil kill. Oke, salah lihat gue ternyata. Sudah mulai tidak fokus sepertinya berpasta untuk di match keempat. Iya, betul sekali. Dan kita melihat nampaknya dari seorang Jaspe juga membuka skop kali tiganya. Mengarah ke arah pemain-pemain dari Morp Supply Bank. Masih cukup aman permainan dari Morp Supply Bank sejauh ini karena mereka sudah bisa mendapatkan satu kill ke arah tim yang sedang melakukan rotasi tadi 69 tanpa terculik sama sekali pemainnya. Betul, dan lu kalau lihat pergerakannya Audrey tadi dari Eagle itu niat banget pengen jadi tim ketiga yang ganggu pertarungan antara Morp dan juga 69. Tapi ya mau gimana gitu. View-nya nggak terlalu jelas juga dan itu open banget dari arahnya 69, makanya Audrey-nya balik lagi untuk ke compound-nya dia, ke Bukit Kentangnya lagi. Ya, kembali kita berpindah ke arah tim dari Audrey yang tadi sempat dinotis sama Berpasta. Ini mereka memang berada di area ini cukup kuat, mereka membagi vision juga. Namun dari sisi lain nampaknya Gik akan coba bertemu dengan Alter Ego. Badru. Ditembak Badrunya di sana. Low nampaknya kali ini 50% SP-nya dan itu dia Nggak langsung bisa. tertidur oleh seorang Morp karena memang sangat-sangat open posisi dari seorang Badru lewat sendirian seorang diri. Betul, itu Badru lewat udah ditembakin sama Kato, terus di arah lempengan BTR juga udah ditempatin sama tim lain duluan, itu ngebuat mereka nggak bisa bergerak. Gik melakukan split position dua orang di bagian lempengan BTR, dua orang yang lagi di arah kompon, ini ngebuat BTR nggak bisa menuju ke arah satu cekungan yang mereka sukai. Ya, sangat sulit untuk mengarah ke arah sana karena memang banyak sekali tim-tim lain yang berada di satu area. Dan kita melihat kali ini nampaknya Gig sudah bisa mencuri satu kill ke arah tim Alter Ego. Namun Hazelnut mendapat satu orang. Red Face nampaknya tertakedown tadi dengan car dari seorang Hazelnut. Betul, tadi sempat bisa ngedapetin Microboy headshot dan sekarang mendapatkan korban berikutnya untuk EVOS. Harusnya masih bisa saling melakukan revive lah dengan posisi EVOS saat ini yang nggak langsung ke end oleh tim Aerowolf. Tapi kalau kita lihat dari sisi lain lagi, di mana Aura yang sedang bergerak melakukan rotasi sudah mulai terpantau juga oleh Scarlet Gaming, ada SG di bagian perbukitan ini, tapi hanya sekedar informasi yang ingin didapatkan oleh pemain-pemain dari SG. Kali ini belum ada open fire yang mereka lakukan, tapping fire pun belum, hanya informasi yang ingin mereka kejar. Pinky sudah berada dalam satu compound, lalu Jersey masih berada di arah bukit. Aura juga melakukan split di arah dua titik yang berbeda, sama seperti yang dilakukan oleh SG. Iya, selalu seperti ini. Dan kalau kita lihat split dari Aura ini agak berbeda dengan tim lain. Split mereka tuh jaraknya jauh banget. Bener-bener niat untuk split. Bisa dibilang dikirim sangat-sangat jauh. Dua orang yang lainnya lagi. Dan kembali kita melihat ke arah yang lainnya. Nampaknya dari SG juga melakukan split dengan cukup jauh. Bahkan kali ini SG splitnya itu 1-1-1. Yap, mereka udah nge-split semuanya. Dan kalau kita lihat-lihat lagi dari segi play zone atau dari zona ketiga yang condong ke arah kiri, ke arah barat berarti. Dari GD mereka berhasil masuk dengan nyaman karena jembatan di arah Rozok nggak dijaga sama sekali. Terus dari SG lebih milih untuk menjaga compound kanannya. Rozoknya tuh kosong banget loh. Daerah kalau gue bilangnya itu Rozok kedua. Rozok kedua itu rumah dari ujungnya Rozok yang sebelah kanan tuh. Yang sejajar hampir sama arah school. Itu yang bener-bener dilepas tadi, nggak ada tim lain yang ada di arah sana. Ya betul. Dan untuk teman-teman yang lagi nonton di rumah dimanapun kalian nonton di platform apapun, jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe juga kalau kalian lagi nonton di YouTube dari PUBG Mobile. Namun kali ini kita lihat nampaknya compound dari Mob kali ini berada di area school, berada di area apartnya, akan coba ditabrak oleh pemain-pemain dari Alter Ego. Betul banget kali ini Martin. Apakah bisa menahan push yang akan dilakukan oleh Morp kali ini? Karena dari Alter Ego mereka udah kehilangan satu pemain mereka. Tukul pun berada satu apartemen dengan Matthew, tapi mereka hanya sharing ruangan aja kayaknya. Nggak akan ada yang saling komit dalam melakukan picknya. Dua pemain Alter Ego dalam satu apartemen yang sama. Morp terpisah 1-2-1 setup mereka, di mana Tukul terjebak dengan Matthew yang ada di lantai bawah.
Ya, masih berada di satu apart yang sama, masih melakukan sharing luangan juga, namun belum ada inisiasi untuk melakukan pergerakan terlebih dahulu dari dua pemain dari dua tim yang berbeda ini. Mereka masih terus akan coba melakukan TPP gaming saja, memberikan informasi saja bahwa di compound mereka masih ada satu pemain dari lawannya. Betul, masih dicek secara teliti apakah bisa mendapatkan curian-curian kill kembali. Bahkan kali ini Morp lebih meluaskan setup mereka di mana satu apartemen dikuasain oleh satu orang dan Onyx di sisi lain Powerpunk berhasil mendapatkan Luxi. Kali ini rotasi dari Red Alliance bertemu dengan landak kuning. Ya, dari arah bukitnya juga ada EVOS yang coba memantau keberadaan dari Morph dan juga Alter Ego di area apart. Akan coba dicari informasi-informasi di area school. Namun kali ini Auro akan coba melakukan pergerakan juga bersama dengan pemain-pemain EVOS yang lainnya. Liquid membalas ke arah tim Boom. Nampaknya kali ini Poundbeat tertakedown oleh seorang Liquidnya dengan Mini tadi. Betul sekali, tapi di sisi lain masih di tempat yang sama. Antara Alter Ego dan juga Morph, mereka kayaknya lagi temenan dulu di area kompon ini. Karena emang jaraknya nggak jauh, tapi terlalu banyak ruangan yang harus dicek kalau misal dari Alter Ego ataupun dari Morph ingin komit untuk melakukan push dan menyelesaikan pertikaian mereka yang papasan di jalan, yang mereka lagi bentrok-bentrokan juga rebutan apartemen lah. Dan akhirnya sekarang mereka sharing semuanya. Makanya sekarang lebih milih udahlah kita berteman dulu selama circle-nya ke arah sini. Betul, sama-sama menguntungkan juga dari kedua tim, bisa dikatakan tidak ada yang perlu melakukan inisiasi terlebih dahulu. Namun kalau circle-nya seperti ini membanting, harus ada yang mulai perang duluan Burpasta. Gak boleh ini saling nunggu-nungguan. Betul banget. Onyx punya kontrol ke arah BTR. BTR mau maju juga bakal ketahan sama Boom. Posisi BTR kali ini benar-benar sedikit dirugikan. Mau tabrak ke atas udah ditungguin juga sama tim 21 Esport. Posisi BTR kali ini benar-benar tertekan. Tapi sepertinya dari BTR mereka ingin sedikit masuk ke dalam zona. Mereka bakal nahan di bagian bibir zona. Ya, mereka tidak akan masuk terlalu jauh ke arah zonanya karena kalau kita lihat memang sudah berdekatan sekali dengan tim Onyx. Namun Geek melakukan pergerakan ke arah pemain Bigetron. Kalau kita lihat jalur rotasi Geek harusnya mengarah ke Bigetron dan dari sisi lain ada juga mendapatkan sebuah knock dengan M24 tadi. Betul, ini bakal digiring nih. Onyx udah touchdown duluan, udah ngambil circle-nya. Terus Geek Fam kalau mau ke arah Onyx pasti bakal di tapping fire dan bakal diusir. Kalau misalkan diusir sama Onyx, kemungkinan besarnya dari Geek bakal bergerak ke arah BTR. Di belakangnya Geek itu ada Takai yang baru masuk ke arah sana juga. Oke, tapi Takai harusnya bisa dapat zona sih. Ya. Harusnya dapat, tapi dia bakal ke arah kiri karena depannya dia tuh bener-bener open field banget dan terlihat dengan sangat jelas benar-benar open field bakal langsung ditembakin oleh pemain-pemain dari Geek. Bakal di tapping Zai-nya namun belum ada hit yang masuk ke arah Zai. Sedikit tembakan peringatan dari Geek supaya Takai nggak rotasi ke arah mereka. Bannya bakal dipecahin ternyata. Di tapping terus ban belakangnya sebelah kanan sudah mulai pecah kali ini. Geek pun bakal bergerak ke arah BTR. Ya, akan coba langsung melakukan pergerakan Happy dari birthday nih. tim Geek nampaknya kali ini. Dan itu dia Ken bisa berdapat satu orang dari Eagle 365. Nampaknya akan coba langsung di-push dari belakang. Hati-hati terkena damage dari tim lain. Nampaknya Geek coba memantau keberadaan dari pemain Takai. Kali ini spray ke arah depan kembali. Enter yang diburu namun ternyata ada Jaspe dari sisi kiri. Tidak diketahui oleh pemain-pemain dari Takai. Betul, Takai nggak langsung ngecek semua angle-nya ketika dia ingin nge-push dan Komit dalam melakukan hitnya. Kali ini satu pemain dari tim Eagle masih bisa diselamatkan namun Zai jaraknya terlalu jauh. Smoke sudah mulai dikeluarkan juga, ada 4 smoke yang di pop up di sekitar sini. Namun dari Gits yang sudah mulai berperang bertemu dengan sang serigala. Ada Aerolov, satu pemain Aerolov tadi berhasil di knock out namun masih bisa di revive. Zai terkapar begitu saja dari seorang Belva yang masih bisa diselamatkan. Bahkan Nichil, Komit mereka langsung mengkonfirm sebuah kill ke arah Hazelnuts. Ya, nampaknya ada peperangan di mana-mana. Zai langsung dipulang begitu saja oleh seorang Audrey. Dan kali ini kita melihat nampaknya dari Jaspe masih akan coba mencari lawan-lawan mereka. Karena sangat berdekatan sekali dari Eagle 365 dengan tim Takai. Kembali ada spray ke arah depan. Smith juga tertakedown, ada lemparan utility ke arah depan sana. Molotov dilemparkan, akan coba membakar namun tidak sampai ke arah Ken dan juga ke arah Argenta. Betul. Kalau kita melihat nampaknya kali ini dari Eagle 365 mereka tidak fokus ke arah satu tim, mereka juga harus fokus ke arah tim yang lainnya karena di sebelah kiri mereka masih ada tim lain. Kalau kita lihat di minimapnya itu ada tim yang warna oranye. Ada orange sebelah kiri ya, tapi kayaknya Takai nggak bakal komit deh buat di arah sini. Bakal ditinggalin gitu aja, tapi bakal ada tabrakan dari arah belakang lewat begitu aja. EVOS rotasi di belakang Eagle dan Morph sepertinya.
dipulangkan di urutan ke-16 menyusul Aerowolf yang kalah fight karena diganggu juga oleh tim-tim lain. Gitz berhasil meratakan Aerowolf Limax kali ini dan Takai pun tidak bisa bertahan karena Geek Fam join to the fight. Takai juga berhasil mendapatkan Auro. Cukup banyak tim yang terkikis di waktu yang hampir bersamaan. Ya, EVOS tiba-tiba datang, tiba-tiba berada di area pertempuran dengan sangat-sangat tidak pas timing mereka. Mereka tertakedown begitu saja dan langsung dipulangkan, namun di sisi lain ini dia Dewa United akan coba berhadapan dengan Genesis Dogma Gitz, di mana kembali 69 juga akan join ke arah area pertempuran dari Eagle 365. Ini Eagle 365 benar-benar jadi pusat pertempuran. Betul, mereka benar-benar ngehabisin semua tim yang ada di sekitar mereka. Mereka ingin membersihkan jalurnya dulu sebelum diganggu oleh tim-tim lain dan 69. Kita lihat di sini berapa banyak wall smoke yang sudah diciptakan. Ada nades yang begitu bagus dari Anthem, dapetin satu orang, Cep langsung tersungkur menuju ke arah tanah. Kali ini bakal ada satu orang yang bakal nge-push, tapi satu orang sedang dalam posisi proning, belum kelihatan, bakal langsung di-spray begitu aja. Hulk, hampirkah dia bisakah dia mendapatkan satu pemain? Tapi ternyata Audrey terlalu fokus ke bagian depan. Audrey pun tumbang. Masih ada Jasper di bagian belakang, tapi Audrey dipulangkan menuju ke arah lobby. Tinggal dua pemain dari tim Eagle 365 yang masih bertahan di bagian bukit kali ini. Masih berusaha untuk mendapatkan korban berikutnya. Spray through the smoke. Masih belum ada hitmark yang masuk. Hulk pun masih bersembunyi, namun Jaspace punya kontrol mata yang begitu bagus. Kali ini Kang Report sudah mulai terspot, sedang melakukan proning di balik satu batu yang sudah mulai dicek. Bakal ada spray through the smoke kali ini, tapi sepertinya bakal langsung di flank menuju ke arah sebelah kanan. Kang Report bakal langsung dipulangkan dan 69 sudah rata begitu saja. Mungkin sudah bisa dipastikan kali ya. 69 mungkin tidak bisa berlanjut ke babak berikutnya untuk di Super Weekend pertama. Wow, namun sebelum itu kita akan lihat terlebih dahulu nampaknya satu pemain bom sudah tertakedown, akan coba di-revive oleh seorang Nichil. Ada sebuah compound yang cukup kecil nampaknya, ada pertarungan yang terjadi. Namun dari sisi lain juga ada pertarungan yang lebih ramai lagi. Ada SG berhadapan dengan Aura, No Mercy tertakedown. Tersisa satu orang terakhir dari tim Aura akan coba di-push kali ini. Akan berhasil ke arah depan, mereka arah depan. Nampaknya Slayer juga tertakedown oleh seorang Jaden. Jaden menjadi harapan terakhir dari Aura. Sangat low dia. Menggunakan first aid, akan berhasil, masih cepat kali ini melakukan spray ke arah depan kembali, masih belum bisa. Nampaknya akan coba digerebek oleh banyak sekali pemain-pemain dari tim SG. Betul, Jaden masih bertahan di dalam rumah, masih berusaha untuk melakukan healing kali ini. 2 lawan 1 di mana Jersey bakal tertahan di bagian depan, sementara Jaden sudah mendapatkan waktu dan momennya untuk melakukan healing. Jersey bakal nge-flank ke arah sebelah kanan, masih bermain TPP-TPP-an dulu. Udah mulai masuk tapi bakal di-press kembali oleh seorang Jaden dan cukup low HP bar-nya. Masih berdansa dan double pick dari SG berhasil memulangkan Jaden ke lobby. Dari sisi lain ini dia fight pecah juga di antara Genesis Dogma berhadapan dengan Dewa United. Saling berhadapan. Oke, Ozora akan coba menggunakan first aid terlebih dahulu. Akan coba melakukan healing terlebih dahulu karena memang sangat-sangat low dia. Steve juga sangat low di sana. Dan kita melihat nampaknya ada satu pemain terakhir. Nichil menjadi harapan terakhir dari Genesis Dogma. Gitz akan coba. Ada bantuan yang lainnya. Datang lagi Star nampaknya. Menjadi bala bantuan untuk Genesis Dogma. Datang kali ini akan coba mencari pemain-pemain dari Dewa United yang ada di dalam compound yang sama. Betul, ini bakal dilemparkan Nitz ke arah luar, sedikit menghentikan langkah push yang akan dilakukan oleh GD. 2 pemain berada dalam satu kamar mandi yang sama, bahkan 3 pemain. Ini kalau ada granat, buy one get two. Ini beli 1 gratis 2. Apakah bisa mendapatkan bonus-bonus yang sungguh nikmat kali ini? Revive sudah berhasil diamankan, 1 orang sedang melakukan healing tapi terlihat dan terspot. 3 pemain berada dalam satu ruangan yang sama, namun dari GD mereka bakal komit dalam melakukan push. 2 orang maju secara bersamaan, spray langsung menuju ke bagian dalam dari ruangan yang Nitz bakal dilemparkan ke arah luar. Namun belum ada satu pun yang terkena, tapi 2 pemain tumbang begitu saja. Last man standing bakal langsung di-push dan DU pun rata. Pulang menuju ke arah lobby. GD begitu percaya diri, kita lihat ekspresi teriakan dari pemain-pemain GD di facecam mereka. Ya, GD tidak hanya mendapatkan 1, namun mendapatkan 3. Ini kalau kata orang-orang Ichi, Nissan, ya Ari Lasso didapatkan. Wadaw, bisa dari Lasso di PUBG Mobile sepertinya ya. Mungkin bakal bernyanyi nanti. Ya kan Ichi, Nissan. Ya, oke, gitu. siap Sanskuy. Kehidupan lamanya dibawa ya sama Sanskuy ya. So, tinggal 6 tim kali ini yang tersisa dengan 23 orang yang masih bermain saat ini. Boom akan meninggalkan 21 di arah belakang. Perlahanan pasti mereka bakal melakukan rotasi, bakal berpapasan dengan 69. Sudah mulai berasap mobil dari Ikyar. Langsung touchdown, forting di arah open field tapi ditabrak oleh teman sendiri. Nggak masalah karena PUBG Mobile nggak ada friendly fire. Namun dari GD mereka udah berhasil mengamankan tempat mereka. Bahkan Star mendapatkan 1 pemain. Bonbit langsung disungkurkan begitu saja. Dan lihat berapa banyak smoke yang langsung di pop up oleh Boom.
Sangat-sangat banyak sekali smoke di sana, langsung jadi lautan putih. Namun seorang Liquid bersama satu orang akan coba berat dua, mendapatkan dua nampaknya Liquid kali ini. Nampaknya kembali akan coba mencari yang ketiga, belum berhasil. Ada Nick di sana, ditapik-tapik kembali, didapatkan lagi oleh seorang Luxy nampaknya kali ini. Mencari lagi kill dari pemain-pemain Bigetron. Mereka tidak hanya fokus ke arah satu tim, mereka fokus ke arah dua tim dan bisa men-take down banyak sekali pemain-pemain dari dua tim tersebut. Betul, dan BTR ternyata mereka mendapatkan momen, mereka mendapatkan tempat yang cukup enak sejauh ini. Onyx satu pemain mereka sudah dipulangkan ke arah lobby. Luxy dapat 1 poin tambahan, 4 poin kill untuk Red Aliens untuk di posisi mereka saat ini. Dan Onyx harus fokus karena kanan kiri mereka udah di spot oleh dua tim bahkan, dan Ryzen juga punya kontrol area ke arah sebelah kanan. Namun Zuxi berhasil diamankan, 3 player aktif, namun Pinky juga berhasil diamankan oleh seorang Ryzen. Begitu komit tembakan dari seorang Ryzen dan bahkan berhasil memulangkan satu pemain. Steal kill! Di steal killnya oleh GD ternyata. Tidak sempat masuk killnya ke arah Red Aliens. Dan GD juga tadi mendapatkan kill ke arah tim Onyx, yang mana tim Onyx ini dari tadi dibonyokin sama Bigetron. Betul. Ini udah saling ngelock, udah pasti saling ngelock, dan Liquid juga punya angle yang cukup bagus menuju ke arah pemain-pemain dari tim GD. Star berhasil diamankan namun masih ada forting yang begitu tebal dari 3 mobil yang dipunya oleh Genesis Gits kali ini. Nichil tidak bisa diselamatkan kembali, sudah dipulangkan ke arah lobby, hanya menyisakan Star yang masih butuh pertolongan dari 2 player GD yang lainnya. Onyx bermain sangat luar biasa di dua E-Rangel kita, menandakan memang Onyx ini sangat-sangat luar biasa di E-Rangel. Tadi Ken juga menjadi orang yang paling banyak melakukan kill di E-Rangel, kembali akan coba dibuktikan kembali. Namun kali ini kita melihat sudah akan dilemparkan granat ke arah depan dari seorang Ryzen, belum memberikan damage yang berarti ke arah pemain-pemain dari Onyx. Betul, BTR bener-bener nyayur banget dari posisi mereka saat ini, tapi mereka butuh bergerak masuk sedikit lagi untuk ke dalam zona yang ke-6. Ini sangat-sangat open field, udah nggak ada cover-coveran lagi. Gua nggak tahu BTR masih ada smoke atau tidak, tapi posisi mereka saat ini cacing-cacing naga-naga, bisa untung bisa rugi dari posisi BTR saat ini. Dan sepertinya dari Scarlet gak bisa bertahan lebih lama lagi, masih diberikan tapping fire dari seorang Liquid menuju ke arah pemain-pemain dari tim GD. Satu pemain GD yang terkena out masih bisa ter-revive, namun ada spray dari seorang Daibot, hampir mendapatkan Ryzen, namun damage yang diberikan Ryzen lebih menyakitkan daripada Daibot. Daibot pun tumbang kali ini, hanya menyisakan Booms, last man standing dari GD. Dan dari Bigetron harusnya mereka masih bisa melakukan revive juga, mereka juga masih harusnya bisa untuk terus bertahan di E-Rangel kali ini, karena memang masih ngumpul jadi satu area yang sama, belum terspot oleh tim-tim yang lainnya. Mereka juga ada high ground nampaknya, lebih tinggi daripada dataran pemain-pemain dari tim lain. Yes, tapi BTR harus bergerak karena mereka masih ada di high ground. Mereka butuh menuju sedikit ke arah lower ground untuk mengamankan posisi circle yang ke-7. Oke, Luxy yang sedang melakukan healing di dalam satu smoke. Kali ini through the smoke dari seorang Ryzen berhasil mendapatkan satu orang, bahkan memulangkan secara utuh pemain GD ke arah lobby. 3 tim tersisa, Onyx, Boom, dan juga BTR. Wow, ini benar-benar pertarungan antara 3-4 lawan 4. Bigetron akan coba merayap, akan coba benar-benar menyatu dengan tanah untuk maju ke arah pertahanan dari Boom dan juga mencari pemain-pemain dari tim Onyx. Ini kalau Boom lawan Onyx duluan, ini yang diuntungkan benar-benar Bigetron. Kalau kita lihat, Boom dan Onyx ini benar-benar depan-depanan banget. Ya, yang jadi pertanyaannya adalah seberapa banyak sisa peluru dari BTR, karena dari tadi mereka ngedapetin kill, mereka nembak terus tapi mereka nggak dapat lootingan box. Betul, karena agak jauh jaraknya, akan coba dicari juga spray to the smoke tadi, tapping-tapping dari seorang Luxy dengan DP-nya belum mendapatkan siapapun karena sudah tidak ada siapa-siapa di sana. Dari pemain Onyx ngumpul jadi satu, dari Boom juga ngumpul jadi satu, hanya pemain-pemain Bigetron yang akan coba menyebar dan mendapat satu orang nampaknya. Dari pemain Boom akan coba terlihat kali ini spray ke arah depan kembali, namun Luxy harus ter-take down. 1 untuk 1 kali ini Boom dan juga Bigetron. Betul sekali, trading terjadi. Nate bakal langsung menutup begitu aja, mendapatkan nyawa dari seorang Hijrah kali ini. 2 pemain dari Boom harus tertunduk lesu menuju ke arah tanah. Lemparan Nate yang begitu luar biasa. Zuxi masih bisa diselamatkan. Posisi dari Onyx juga nggak dilepas oleh Liquid. Menjaga angle-nya dengan sangat baik. Luxy udah mulai semakin maju ke arah depan. Liquid tidak ingin melepaskan angle-nya sedikit pun dari Onyx. Ini Liquid benar-benar dikirim untuk menjadi informan ke arah tim Onyx, sementara 3 yang lainnya akan coba fokus ke arah Boom terlebih dahulu. Namun kali ini kita lihat Zuxi ter-take down karena dia terlalu fokus ke arah tim Boom. Powerpunk mendapatkan seorang Zuxi. Dari sisi lain Ryzen juga masih bertahan, akan coba melakukan kokang terus pada M4-nya. Kembali kali ini akan coba merevive rekan-rekannya. Masih ada 3 tim, fight yang sangat-sangat panjang. 1 pemain bahkan 2 pemain dari Boom masih bisa untuk di-revive. Harusnya 1 orang di depan sana Ponbit akan sangat sulit, namun yang di belakang harusnya masih bisa di-revive Ikyar. Ya, harusnya Ikyar masih bisa di-revive oleh Hijrah, tinggal mendapatkan momentumnya mereka dapat atau enggak. Dan sepertinya spray dari Raffi mendapatkan 1 pemain dari BTR, dibalas lagi oleh Liquid mendapatkan 1 pemain dari tim Onyx, menyisakan bintang seorang saja dan
headshot begitu saja. Connect dari Liquid. Hanya tinggal Power Punk. PR terakhir BTR untuk clear daerah kiri mereka. Ya, Liquid benar-benar mengontrol area mereka dengan sangat-sangat luar biasa. Namun Ryzen tertakedown oleh seorang Hijrah. Ini dia Hijrah mendapatkan satu takedown ke arah pemain Bigetron. Dibalaskan oleh seorang Zuxi. Namun Zuxi juga tertakedown oleh seorang yang lainnya. Power Punk dari Onyx. Join the fight. Ini benar-benar 3 arah yang berbeda. Ini 1-1-1. Tinggal 3 tim. Tinggal 1 player aktif untuk masing-masing tim. Hijrah masih bisa di-revive. Kalau Hijrah revive ini bakal menjadi 2-2-1 karena Liquid masih butuh proses untuk menyelamatkan Zuxi dan juga Ryzen. Ini sangat-sangat merugikan Bigetron karena apa? Karena memang Liquid sangat jauh jaraknya. Hijrah ini dekat sebenarnya sama Ikira tadi, namun Hijrah tidak akan coba di-revive. langsung dipulangkan begitu saja. Dan kita melihat ini dia berarti 1-1-1. 1v1 dipulangkan, berarti Liquid akan coba berhadapan dengan Ikyar. 1v1 situation menguntungkan Bigetron untuk saat ini dan tidak bisa. Namun itu dia Liquid bisa mendapatkan WWCD yang kedua untuk Bigetron sejauh PMPL season yang ketiga. Betul sekali, congratulations untuk Red Aliens Chicken kedua mereka dengan 15 kill. Wow, benar-benar pertarungan 3 tim di akhir-akhir dengan sangat berkualitas sekali. Kita lihat backupan dari semua tim itu benar-benar cepat banget. 1 orang dari tim mereka tertakedown, mereka juga akan menokin 1 orang dari tim lawannya. Lu sadar gak sih?